Hola, dengan Faris di sini seperti biasa, tapi nggak ada Mbak Dia, nggak ada Mbak Siti. Biasanya gue kan makan-makan sama Mbak Dia, terus masak-masak resep baru sama Mbak Siti. Cuman ini agak di luar kebiasaan. Banyak teman-teman yang kurang beruntung dikeluarin dari kerjaannya, terus diberhentikan sementara, atau ya banyak cerita deh yang di masa pandemi ini yang kata orang sih serba sulit. Tapi kemarin waktu saya syuting ayam bakar ya, ayam bakar itu kayak punya sebuah inspirasi baru di masa pandemi seperti ini. Nggak semuanya harus putus asa karena masih banyak jalan keluar. Gue ngerasa kayak punya hutang gitu sama teman-teman. Banyak teman-teman yang nanyain, Riz, lu kan sering jalan-jalan nyobain makanan cemilan, makanan besar gitu. Banyak yang nanya, usaha apa sih yang cocok buat kayak pandemi kayak gini. Itu sebenarnya sih banyak banget usaha yang bisa kita gali. Dan salah satunya yang mau gue ceritain hari ini ya tahu crispy. Yuk. Kenapa harus tahu crispy? Tahu crispy itu paling cocok untuk memulai suatu usaha. Kenapa? Kalau kita lihat kayak bakso atau bakmi atau makanan berat-berat seperti itu perlu ya uang sewa lah atau bangunan yang lebih besar daripada tahu crispy. Karena kita tahu kalau tahu crispy cuma modal booth atau gerobak yang harganya 1 juta sampai 1 juta sampai 2 juta lah, itu udah bagus banget. Jadi nggak perlu hal yang terlalu memakan biaya. Itu kenapa saya pilih untuk hari ini bahasnya tahu crispy. Pertama, 3 camilan yang paling digemari oleh orang Indonesia. Pertama, camilannya adalah ayam. Itu udah pasti, semua orang pasti suka ayam. Yang kedua adalah tempe. Ada di tempe mendoan, goreng, terus keripik. Itu banyak variasinya. Yang ketiga orang Indonesia paling suka adalah tahu. Dan bedanya sama ayam, tahu dan tempe itu nggak perlu penyimpanan yang ribet, nggak perlu freezer, nggak perlu sesuatu yang lebih merepotkan. Jadi bahan bakunya sudah pasti ada di mana-mana. Harganya pun nggak naik turun seperti ayam atau seperti bahan baku lainnya. Tahu di mana-mana bisa didapat, di pasar manapun bisa didapat. Kalau Anda di supermarket, di pasar modern juga banyak tersedia variasinya. Tinggal kita jadikan tahu crispy. Tahu crispy cuma butuh bahan ya tepung, baking powder, penyedap rasa, semua seperti itu. Jadi lebih mudah, lebih minimalisir effort yang lu pada kerahkan. Juga kalau kita buka model gerobak atau model booth, itu cuma butuh waktu dari sekitar sore sampai menjelang maghrib. Jadi ya dari jam 3 sampai jam 6 lah paling pol, itu udah bagus. Jadi nggak perlu waktu yang lama untuk usaha seperti ini. Jadi untuk biaya pegawai itu bisa lebih dipres, biaya listrik dan sebagainya bisa lebih dipres. Itu pun karena cemilan seperti ini tuh nggak perlu buka sampai malam. Jadi nggak perlu listrik, lampu. Ya kembali lagi ke masalah modal yang lebih rendah, itu bakal lebih sesuai untuk memulai usaha. Oke, kalau perhitungan seperti apa sih? Atau cara membuatnya seperti apa sih? Berikutnya bakal saya bahas cara pembuatan. Satu hal untuk memulai usaha tentunya kita harus punya nama brand. Setelah kita menentukan brandnya seperti apa sih namanya? Suatu nama brand itu dibentuk dengan nama yang harus mudah diingat, lalu biasa, jadi nggak terlalu asing dengan kata-kata tersebut. Kalian bisa lihat kayak kopi namanya Janji Jiwa. Itu menurut gue pribadi itu brand yang namanya keren banget dan gampang diingat. Orang-orang kalau dengar Janji Jiwa udah pasti identiknya dengan kopi. Lalu berikutnya kita bisa
bisa memilih logo. Logonya seperti apa sih? Kalau makanan itu lebih identik dengan warna merah karena ilmu desainnya. Kalau ilmu di orang-orang desain sih katanya merah itu bukan bikin lapar tapi bikin pengen makan. Entah itu dia udah lapar atau udah kenyang, merah itu membuat orang pengen makan lagi. Makanya kalau brand-brand besar itu seperti KFC atau McD itu identik dengan warna merah. Lalu ketika nama sudah dapat, logo sudah dapat, tinggal penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha untuk cemilan seperti ini cocoknya di mana sih? Atau cocoknya kapan sih di jam bukanya, dari jam berapa sampai jam berapa? Seperti yang saya singgung tadi, lebih ke anak-anak sore, anak-anak senja gitu, apa anak-anak indie gitu kan. Itu lebih ke sore hari jadinya. Lokasinya biasanya di pinggir jalan. Jadi yang tempat gaulnya di kota lu pada udah pasti bakal dilihat orang, udah pasti orang pada beli. Tambahan untuk lokasi, biasanya kalau di daerah kabupaten kecil kayak Sragen kayak gini, itu cuma butuh uang sewa cuma dari 200 sampai 500 ribu itu udah paling mahal. Kalau tahu crispy itu sebenarnya sih banyak yang sudah tahu ya, cuman cara penyajiannya aja yang agak berbeda. Ya kita tahu kan cara menggoreng tahu dengan tepung crispy atau tepung yang biasa kita pakai buat ayam goreng gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau mau lebih crispy itu sebenarnya ada triknya. Jadi setelah tahu kita potong-potong lalu kita rendam di bumbu seperti itu, kita dinginkan lebih dahulu di lemari pendingin. Nggak perlu di freezer, di lemari pendingin aja selama 1 jam lah kira-kira. Yang penting dingin aja. Lalu setelah itu dicampur tepung, digoreng sampai kemasan. Jadi tinggal penyajiannya mau disajikan dengan saus atau bumbu tabur. Bumbu tabur di pasaran tuh udah beraneka macam banget. Jadi dari yang nggak pedas kayak keju atau barbecue, sampai yang pedas dari balado, terus cabai level-levelan gitu. Jadi kita bisa buat tahu crispy level 1 yang paling nggak pedas atau sampai level 5 yang paling pedas. Itu sudah banyak sekali di pasaran bumbu tabur seperti itu. Oke, beralih ke modalnya berapa sih untuk usaha tahu crispy ini? Soalnya udah pasti kan orang bertanya-tanya, usaha lu apaan sih? Modalnya berapa? Udah pasti yang ditanyakan modal, udah pasti yang ditanyakan gua harus nyiapin berapa sih uangnya untuk memulai usaha sendiri. Dan ternyata untuk usaha tahu crispy ini sangat-sangat minim modalnya. Ini saya bikin hitung-hitungannya ya. Oh ya, ini harga hitungan yang saya tahu. Kemungkinan paling mahal tuh yang di daerah kota besar di sini kan Solo ya. Jadi harga-harga di kota besar, bukan harga di kota kecil kayak Sragen. Yang pertama itu adalah etalase. Etalase dan gerobak itu bisa dihitung modalnya 1.300.000. Kenapa 1.300.000? Untuk harga 1 juta gerobak itu udah bagus banget, ada rodanya, itu udah bagus banget, bahannya juga sudah stainless, jadi nggak perlu khawatir. Banyak kok kita bisa pesan di online banyak gitu. Terus etalase juga sekitar 300 ribuan karena kita cuma butuh etalase untuk display itu nggak terlalu besar. Tahu crispy itu cuma butuh etalase kecil lah, seperti ukuran berapa ya, 50 x 50 itu udah cukup banget. 1.300.000 tadi. Terus ada wadah sekitar 77.000. Wadahnya buat apa sih? Ya wadah buat nyimpan, wadah buat ngaduk tepungnya, ngaduk bumbu taburnya. Jadi wadahnya ada beberapa ya. Jadi saya hitung 77.000. Terus ada pisau 45.000. Terus ada wajan 130.000. Peralatan penggoreng 68.000. Kompor dan tabung gas 231.500. Kompor dan tabung gas ini juga nggak perlu terlalu besar, cukup satu udah cukup banget. Lalu ada piring untuk sajian
piring untuk penempatan segala macam. Lalu ada sendok 89.700, garpu 74.300, meja 104.000, kursi itu kita cuma butuh kursi-kursi untuk pembeli. Biasanya kan kalau booth itu modelnya ada sih yang nongkrong makan di tempat, tapi kebanyakan sih mereka beli lalu pulang, kebanyakan take away. Lalu ada nampan 57.000, serbet 32.000, lalu peralatan tambahan lain sekitar 100 ribuan. Peralatan tambahan lain itu apa sih? Ya seperti buku nota, alat tulis, itu kan butuh untuk pembukuan. Itu modelnya kalau di total itu cuma 2.513.000. Jadi enggak besar-besar banget sih. Itu sama HP saya aja, mahalan HP saya. Jadi kalau memang diniatin usaha, pasti kalian bisa. Lalu kita kalkulasi ke tahap berikutnya, operasionalnya berapa sih tiap bulan. Untuk sewa tempat seperti yang saya jelasin itu paling mahal 500.000, itu udah paling mahal. Lalu air dan listrik dibuat 100.000. Lalu yang paling terpenting dan nilainya lumayan besar, biaya operasional per bulan itu adalah di gaji karyawan. Karena 6 jam kerja itu nggak perlu standar UMK, jadi kita bisa merekrut saudara kita atau teman-teman kita, tetangga kita yang mungkin kurang beruntung dalam mencari pekerjaan atau kurang beruntung dalam pendidikannya. Jadi nggak perlu karyawan yang lulusannya kuliah atau nggak perlu. Jadi SMP, SMA pun bisa jadi, SD pun bisa jadi, karena membuat tahu crispy ini benar-benar sangat mudah. Jadi kalau kita kalkulasiin biaya operasionalnya itu tadi, sewa tempat, air dan listrik, gaji karyawan. Dari ketiga itu kita total cuma 1.400.000. Oke, setelah itu ada namanya biaya variabel. Biaya variabel itu apa sih? Biaya yang harus kita keluarkan untuk produk kita. Biaya yang harus kita keluarkan untuk membuat satu porsi tahu crispy. Jadi benar-benar biaya modalnya itu ya dihitung-hitungan saya seperti ini. Itu ya untuk sehari tahu putih untuk 50 porsi tahu crispy itu membutuhkan biaya 25.000 tinggal kaliin 30. Terus ada baking powder 10.000, garam 1.500 saja, minyak goreng 17 ribuan, penyedap rasa 6.000, tepung terigu 20.000, merica bubuk 5.000, lalu ada air 6.000, lalu ada bumbu tabur selanjutnya yaitu bawang putih 4.000-an sehari. Lalu yang paling mahal itu bukan tahunya yang paling mahal, tapi yang paling mahal itu adalah kemasan. Kemasan saya hitung di sini adalah Rp1.000 per porsi. Lebih prefer usaha kalian beda dengan yang lain, branding apa, itu udah pasti kemasannya harus lebih daripada yang lain. Apalagi sekarang zamannya online, harus take away. Jadi orang-orang belinya harus dalam model kemasan, bukan dalam model siap saji seperti di piring gitu. Jadi lebih ke kemasannya harus dipercantik gitu. Jadi itulah kenapa kalau saya lebih prefer kemasan yang harganya 1.000-an. Oke, ini bagian paling serunya. Kita ngitung untungnya berapa. Jadi dijual 5.000 sampai 6.000 itu udah layak banget. 6.000 deh kalau kata gua. Oke, 6.000 per porsi. Kita jual 6.000 per porsi. Dikali target tadi 50 porsi per hari. Jadi 50 porsi itu kita kali 6.000. Jadi ya sekitar 300.000 lah per harinya. 300.000 dikali 30 hari 9 juta. 9 juta. Ini 9 juta ini omset kita. Tinggal dikurangi biaya dan modal yang sudah saya jelasin tadi. Sudah dikurangi 6.635.000. Kita punya keuntungan sekitar 2.365.000. Itu kalau kita ulas biaya investasi yang harus kita keluarkan untuk membuka usaha ini 2.513.000, itu udah pasti langsung balik modal. Hanya dalam waktu 1 bulan sudah balik modal. Bulan berikutnya sudah menikmati keuntungan tetapnya. Ini dengan modal segitu, biaya per bulan sekian, itu sudah bisa balik modal 1 bulan.
Saya sebenarnya nggak pas lagi ngitung-ngitung ini sebenarnya nggak nyangka, perkiraan saya tadi itu cuma sampai 3 bulanan baru balik modal. Ternyata enggak, ternyata cepet juga, cuma baru 1 bulan kita udah balik modal. Bulan berikutnya kita nikmatin untung. Oke, di video selanjutnya kita udah ngomongin usaha. Sekarang di video selanjutnya kita ulas masalah gimana sih cara daftar GrabFood, gimana sih cara daftar GoFood di next video. Jadi tetap like, subscribe, dan komen. Ciao.